Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Minggu lalu kita sudah ibadah dengan Zoom. Hari ini kita kembali beribadah dengan online. Tapi kita tetap semangat ya adik-adik. Kakak harap kalian semua sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat untuk beribadah. Mari adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, meninggikan Dia. Dialah Allah segala-galanya buat hidup kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita pun ingin memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mulai dengan ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah segala-galanya buat hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu yang sungguh Kau kasihi. Terima kasih kalau kami hari ini masih bisa beribadah. Biar Tuhan tetap menyertai kami di dalam ibadah kami, juga dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami ibadah ini, baik kami boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman, dan juga kami boleh memberikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita berjudul Tuhan memperingatkan untuk kebaikanmu. Nah, apa ya adik-adik? Kita buka ayat emas hari ini. Ayat emas diambil dari Amsal
Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Hai anak-anak, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan diperingatkannya. Nah, adik-adik, kalau kalian dididik tiap hari di sekolah, bukan? Nah, kalian belajar, kalian menghafal, membuat PR setiap hari. Nggak ada tuh sekolah yang cuma seminggu sekali ya adik-adik ya. Kalau seminggu sekali udah lupa pelajarannya. Ternyata adik-adik, Tuhan pun sebelum ada sekolahan sudah mendidik kita semua anak-anaknya. Didikan Tuhan lewat apa? Ternyata didikan Tuhan itu melalui firman-Nya. Setiap hari kita harus baca seperti kita sekolah. Tiap hari kita baca firman, kita berdoa supaya kita menjadi pandai. Kalau kita sekolah menjadi pandai, kita pun menjadi pandai. Tidak hanya pandai, tapi kita juga bertumbuh di dalam iman. Hari ini kita mau sama-sama menyanyikan baca kitab suci. iman kita tambah kuat, lalu kita tidak mudah bawa kepada hal yang tidak baik. Karena itu, kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi anak Tuhan, maka kita tidak boleh takut oleh iblis yang akan menyerang kita.
iblis gak janji ya, gak mau, karena kita punya Tuhan yang sudah memberi didikan peringatan kepada kita. Kita mau dengar firman ya adik-adik. Sebelum mendengar firman, kita membawakan lagu Firman Pelita Bagi Kakiku. Halo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini. Tuhan sudah kembali pertemukan kami di ibadah online untuk anak kelas besar dan Pura GKI Taman Cibunut. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam diri kami, dan hati kami boleh menjadi lahan yang subur untuk setiap benih firman-Mu yang akan diberitakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh menyampaikannya dengan sederhana tapi dengan kuat kuasa daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini berjudul Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30, dilanjutkan ke ayat 36 sampai 38. Sebelum kakak memulai cerita firman Tuhannya, kakak mau bercerita dulu. Beberapa tahun lalu kakak sempat berlibur ke pantai. Nah, ketika kakak lagi berlibur di pantai, ada satu kejadian. Mau tahu nggak adik-adik kejadian apa yang kakak alami di pantai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Wah, senangnya akhirnya setelah sekian lama bisa kembali berlibur ke pantai. Wah, udaranya sejuk sekali, suara ombak, benar-benar liburan yang menyenangkan. Tapi tunggu dulu, ada suara apa itu ya? Seperti suara peringatan. Jangan-jangan itu suara peringatan bahaya. Aduh, padahal masih baru saja menikmati berlibur di pantai. Tapi baiknya bagaimana nih? Karena sudah diperingati, ayo kita ikutin aja ya. Kita pergi ke tempat yang lebih aman. Nah adik-adik, itu tadi ya yang kakak alami ketika kakak sedang berlibur ke pantai. Ada yang pernah mengalami hal yang serupa dengan kakak? Menegangkan ya adik-adik ya. Peringatan yang itu adalah salah satu dari banyak peringatan yang mungkin pernah kakak atau adik-adik alami ya. Apa fungsinya peringatan itu adik-adik? Peringatan itu berfungsi supaya kita tidak mengalami hal yang buruk.
tidak sedikit orang yang suka melanggar. Ya, sudah diperingati tapi tetap melanggar adik-adik. Akibatnya apa? Benar, sesuatu yang buruk menimpa dalam diri mereka gitu. Nah, setelah itu baru mereka tahu betapa pentingnya peringatan itu. Nah, melalui bacaan kita yang akan kita baca, Tuhan juga bermaksud untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai ke-30. Yang bagian yang pertama dulu adik-adik ya. Judulnya, perikopnya adalah Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seseorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekatnya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Adik-adik, Yesus di sini memberikan teladan dan peringatan. Ya, jadi teladannya apa adik-adik? Kalau adik-adik mundur sedikit di sebelum perikop yang ini, itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya kan? Kemudian setelah membasuh kaki murid-murid, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang mengagetkan murid-muridnya, yang membuat murid-muridnya saling berpandang-pandangan, ya kan? Orang yang makan rotiku, ya kan, telah mengangkat tumitnya kepadaku. Ya. Jadi di sini orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepadaku. Jadi itu dengan kata lain begini, itu orang dekat akan mengkhianati Yesus. Ya. Kalau adik-adik diajak makan roti itu berarti kan hubungannya sudah dekat. Tadi ya, makan bersama itu kan berarti kan kita punya hubungan yang dekat. Nah, orang yang punya hubungan yang dekat itu akan mengangkat tumit. Ya. Seolah-olah kayak mau mengangkat tumit itu mungkin bisa dibayangkan kayak mau menendang gitu adik-adik ya. Nah, ini satu simbol pengkhianatan adik-adik. Nah, kemudian yang nanti kita baca, sekali lagi Yesus memberikan peringatan. Kali ini Yesus memberikan peringatan itu sambil terharu, sambil menangis, begitu sedih. Ya, kenapa? Karena ada orang yang selama ini sudah dianggap dekat, tapi nanti akan mengkhianatinya. Begitu ya. Sebenarnya apa tujuan Yesus memberikan peringatan ini kepada Yudas? Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu supaya Yudas ini bertobat. Yudas menyadari kekeliruannya, ya kan? Yudas berpaling dari niat buruknya. Itu apa? Mau menjual Yesus. Nah, apa respon Yudas terhadap peringatan yang diberikan oleh Yesus tadi adik-adik? Ayat 30 adik-adik. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Setelah menerima peringatan,
Yudas pergi meninggalkan Yesus dan membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Ya. Yudas tidak bertobat. Ya. Yudas tidak menyadari kesalahannya. Ya. Atau Yudas tetap melanjutkan niat buruknya. Ya. Terhadap peringatan Yesus itu tadi, adik-adik ya. Gitu. Nah, kalian nanti bisa baca di perikop-perikop yang atau pasal-pasal selanjutnya, ya kan? Ya, kita tahu akhirnya dari hidupnya Yudas akhirnya apa? Menjual Yesus dan kemudian dia mengakhiri hidupnya, adik-adik. Nah, itu cerita yang pertama. Masih ada cerita yang kedua, adik-adik, yaitu pasal 13 ayatnya yang ke 30 sampai 38. Sama, adik-adik. Kali ini Yesus memperingatkan Petrus. Jadi ceritanya setelah Yudas pergi, kemudian Yesus bercakap-cakap lagi dengan murid-muridnya, begitu. Ya kan? Yesus memberikan perintah baru kepada murid-murid, yaitu supaya murid-murid saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi murid-murid. Nah, terhadap perintah baru ini ada satu murid Yesus yang langsung memberikan respon, adik-adik. Yaitu siapa? Ya, betul, Petrus. Kata Petrus, "Tuhan, kemana engkau akan pergi?" Begitu. Pikir-pikir ya, ini Tuhan ngomongnya tentang perintah supaya saling mengasihi, tapi Petrus meresponnya adalah, "Kemana engkau akan pergi?" Nah, jawabnya Yesus begini, "Kemana aku pergi, engkau tidak dapat mengikutiku sekarang." Masih belum terima Petrusnya. Kata Petrus lagi, "Tuhan, kemana engkau pergi, aku akan ikut, dan aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Wow, percaya diri sekali Petrus ya, adik-adik ya. Nah, jawab lagi oleh Yesus, "Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Di sini Yesus memberikan peringatan kepada siapa? Petrus. Supaya Petrus itu tidak terlalu tidak over PD-nya, adik-adik ya, gitu kan. Dan supaya Petrus itu mau ikut rencana Tuhan, ya. Jadi supaya Petrus itu taat pada Tuhan, gitu ya. Perintahnya tadi apa? Supaya saling mengasihi, begitu. Nah, singkat cerita, memang benar adik-adik ya, Petrus kemudian menyangkal Yesus ya 3 kali. Persis seperti apa kata Yesus. Tapi adik-adik, kita tahu bahwa kemudian Petrus apa? Menyesal. Ya, sama, menangis Petrusnya juga. Dia sungguh-sungguh menyesal karena Petrus sudah mengkhianati Yesus. Ya. Dan kita tahu Petrus kemudian apa? Bertobat. Dia mengaku segala kesalahannya. Dan akhirnya memang Petrus dipakai oleh Tuhan ya untuk menjadi rasulnya. Adik-adik, dari kedua cerita tadi ya, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, adik-adik, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Yang pertama, Tuhan itu mengetahui isi hati kita, adik-adik. Saat kita ada mempunyai niat buruk atau ada suatu kemungkinan terjadi hal-hal yang membahayakan menimpa kita, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia selalu hadir dengan peringatan-peringatannya. Dia bisa pakai banyak cara loh, adik-adik ya. Nggak cuma bunyi sirene tadi, adik-adik ya. Dia bisa pakai banyak cara. Dia bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai guru, teman, dan Tuhan juga bisa pakai
firman Tuhan yang adik-adik selalu baca dan renungkan setiap hari. Ya. Itu adalah cara Tuhan memperingatkan kita semua, adik-adik. Yang kedua, Tuhan memberikan peringatan kepada kita itu karena kasih-Nya kepada kita. Jadi peringatan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, adik-adik. Dan Tuhan mau kita itu bersedia untuk mendengarkan peringatan-peringatannya. Tuhan mau supaya kita tunduk pada peringatan-peringatannya itu. Supaya apa? Yaitu supaya tidak menyesal di kemudian hari, adik-adiknya. Biasanya kan penyesalan kan datangnya kan terlambat, adik-adik. Nah, yang ketiga, dengar-dengaran dengan peringatan dari Tuhan. Ya. Dengar-dengaran dengan peringatan dari Tuhan. Artinya apa? Kita mesti melatih kepekaan kita untuk mendengar peringatan dari Tuhan. Ya. Itu menolong kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Menolong kita untuk kita berbuat lebih jauh lagi, ya. Melangkah terlalu jauh dan kemudian nanti segala sesuatunya jadi terlambat, ya. Jadi dengar-dengaran dengan peringatan dari Tuhan itu menjaga supaya kita tidak melanggar peringatannya daripada Tuhan. Nah, kira-kira itulah 3 hal yang bisa kakak sampaikan. Ya, kaitannya adalah dengan peringatan dari Tuhan untuk kebaikan kita semua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk kita semakin peka terhadap peringatan dari Tuhan dan kita tetap taat ikut perintah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Kita bisa lihat ya bagaimana kalau kita memegang firman Tuhan, kita tidak akan berbuat hal yang sembrono. Karena firman itu yang menjaga kita. Ya, kita mau akhiri dengan lagu yang membawakan firman tadi dengan siapa yang berpegang. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita sungguh bahagia di dalam Tuhan. Adik-adik, kita mau masuk di dalam persembahan kita hari ini.
bisa membawakan persembahan di dalam amplop, tuliskan nama kalian, nanti titipkan kepada orang tua, ataupun kalian bisa menitipkannya di gereja, ya. Nah, adik-adik, kita membawakan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa, adik-adik, ya. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih karena begitu baik Engkau memberkati akan hidup kami dengan keluarga kami. Kami bersyukur Papa Mama Engkau berkati juga kami semua dapat bersekolah, Engkau memberikan kesehatan. Terima kasih untuk pemeliharaan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Berkati Tuhan untuk persembahan yang kami bawa. Biarlah persembahan ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa mohon Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita, semangat agar kami juga bersemangat terus di dalam sekolah kami dan juga di dalam ibadah, bahkan di dalam kami membaca firman setiap hari. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan, tolong pemerintah kami agar dapat mengatasi akan keadaan penyakit yang tidak kunjung sembuh ini. Tuhan, tolong agar penyakit boleh disembuhkan dari negara kami. Bahkan Tuhan berkati akan pemerintah kami untuk memperbaiki keadaan negara kami. Juga Tuhan, tolong buat negara kami, Kau tolong di dalam bencana alam Tuhan, agar kami juga boleh menikmati akan kehidupan yang baik, dijauhkan dari bencana alam. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami di dalam tangan-Mu. Kami mau menutup akan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, adik-adik, kita mau menyanyikan berkat bersama-sama. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Ibadah kita selesai adik-adik. Sampai kita berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Tetap semangat, sukacita. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detiklah